Specific. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini saya akan membahas sebuah film action terbaru berjudul Dangerous. Film ini dibintangi oleh Scott Eastwood dan juga Mel Gibson. Bercerita tentang seorang sosiopat yang baru saja keluar dari penjara atas kasus pembunuhan. Suatu hari adiknya meninggal dunia di sebuah pulau terpencil. Lalu dia pergi ke pulau tersebut dan menemukan sebuah rahasia besar berkaitan dengan kematian adiknya. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas kisah selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan Dylan Forrester atau biasa dipanggil D. Dylan adalah mantan napi yang sedang dalam masa percobaan bebas bersyarat. Suatu hari dia mendapat kabar bahwa Sean, adiknya, baru saja meninggal dunia di sebuah pulau terpencil bernama Guardian. Tak lama seorang maling masuk membobol rumahnya. Scene film lalu berganti, memperlihatkan pasukan tim SWAT yang dipimpin langsung oleh agen khusus bernama Saucy datang menyerbu rumah Dylan dan menemukan pria tadi sekarat dalam keadaan terikat di kamar mandi. Sementara Dylan telah kabur. Saucy kemudian mendatangi Dr. Underwood, psikiater yang menangani Dylan. Saucy memberitahu Underwood perihal kaburnya Dylan. Underwood menjawab kalau dia tidak tahu di mana pasiennya tersebut dan kemarin terakhir kalinya mereka bertemu. Underwood bercerita, selama menangani Dylan dia melihat banyak perubahan yang terjadi padanya. Dia bukan lagi Dylan yang dulu. Namun Saucy tidak percaya. Sosiopat sekejam Dylan tidak mungkin berubah. Bahkan belum sepenuhnya bebas saja, Dylan sudah menghajar seorang pria hingga sekarat di rumahnya. Saucy menyadari hal itu karena dialah yang menjebloskan Dylan ke penjara atas pembunuhan keji yang dia lakukan di masa lalu. Dan dia yakin kalau Dylan akan melakukan pembunuhan lagi dan lagi. Di kantor, Roy memberitahu Saucy tentang Sean, adik Dylan yang merupakan seorang profesor yang baru saja meninggal di sebuah pulau. Kemungkinan besar Dylan akan mengarah ke sana. Dan benar saja, terlihat Dylan menaiki kapal menuju ke pulau tersebut. Dylan akhirnya tiba di rumah Sean. Rumah itu juga dijadikan Sean sebagai penginapan semacam lodgement. Di dalam, Dylan disambut oleh Joe, si resepsionis. Dan di sini terlihat kalau Joe jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Dylan. Di kamar, Dylan berlatih bagaimana cara yang benar untuk menyapa dan mengucapkan belasungkawa kepada ibu dan adik iparnya. Namun kehadiran Dylan malah disambut ketus oleh Linda yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Bahkan Linda mengusir Dylan dari rumah itu. Lalu dia mendekati jenazah Sean, mengamati kuku serta luka yang ada di lehernya. Tak lama Susan, istri Sean, muncul. Berbeda dengan Linda yang ketus, Susan justru bersikap lebih ramah terhadap Dylan. Susan mengatakan kalau Sean tewas terjatuh dari perancah dan yang menemukannya adalah Hugh. Susan mengatakan kepada Linda bahwa sikapnya terlalu keras terhadap Dylan. Kemudian Linda bercerita bagaimana dulu Dylan yang seorang kriminal membuat hidup keluarganya seperti di neraka. Linda sangat membenci Dylan, bahkan dia sudah tidak lagi menganggapnya sebagai anak. Messi, teman Sean yang merupakan arkeologi, mengenalkan dirinya kepada Dylan. Di sana juga ada Sheriff Mickey yang dari tadi menatap Dylan dengan penuh kecurigaan. Tak lama Sheriff mendapat telepon dari rekannya yang seorang FBI. Dylan kemudian menelpon Underwood, bercerita tentang pertemuannya dengan sang ibu yang tidak berjalan dengan lancar. Underwood mengatakan kalau Dylan harus lebih sedikit bersabar. Bagaimanapun juga saat ini ibunya dalam masa berduka. Underwood memancing Dylan untuk bercerita tentang dirinya yang kini menjadi buronan FBI. Namun Dylan tidak mau mengatakan apa-apa. Kemudian Underwood menyuruh Dylan untuk tetap rutin meminum obat antidepresinya. Lalu Dylan bertemu dengan Freddy, anak Sean. Kemudian mereka berkenalan. Freddy lalu menunjukkan miniatur kapal selam Jepang milik ayahnya kepada Dylan. Sementara Sheriff Mickey pada akhirnya mengetahui kalau Dylan adalah seorang buronan. Lalu dia mengambil senjatanya, berniat untuk meringkus Dylan. Tak lama berselang, Sheriff berhasil meringkus Dylan tanpa perlawanan sedikit pun. Sheriff mengatakan kalau FBI sedang menuju ke pulau. Dan untuk sementara itu, Sheriff menahan Dylan di bunker rumah Sean.
Lalu Dylan menyuruh Mickey untuk mengambil obat antidepresi yang ada di sakunya, karena sudah waktunya dia minum obat. Obat yang selama ini membuatnya bersikap lebih normal. Sheriff memasukkan obat itu ke dalam mulut Dylan dengan penuh kewaspadaan. Tak lama Joe tiba, membawakan kopi untuk Sheriff dan Dylan. Kemudian terdengar suara sebuah kapal. Sekelompok orang bersenjata yang dipimpin oleh pria bernama Cole. Awalnya Sheriff mengira kalau mereka semua adalah FBI. Namun gerak-gerik mereka yang aneh membuat Sheriff curiga. Dan benar saja, mereka bukanlah FBI. Hingga baku tembak pun terjadi. Kemudian Dylan merayu Joe untuk mengeluarkannya dari sel. Pada akhirnya Sheriff Mickey tewas ditembak oleh Cole. Kemudian Cole menyuruh Wimper memeriksa bunker. Sementara dia dan yang lainnya menuju ke rumah Sean. Semua orang yang ada di rumah kemudian diikat dan semua ponsel mereka dihancurkan. Macy mengatakan kalau orang yang mereka cari ada di bunker. Tapi sepertinya yang dicari oleh Carl di rumah itu bukanlah Dylan, tapi adalah Sean dan sesuatu yang berkaitan dengan miniatur kapal selamnya. Wimper masuk ke dalam bunker, tapi yang ada di dalam sel adalah Joe. Ternyata Dylan sudah berhasil keluar atas bantuannya. Joe bertanya kenapa Dylan tak membunuhnya. Dylan menjawab kalau dia sudah berjanji untuk tidak lagi membunuh. Karena Wimper tak bisa dihubungi, Carl lalu menyuruh Felix memeriksa bunker. Sementara di atas Blanchett menemukan Freddy. Di tengah itu Hugh mencoba untuk kabur dengan kedua tangannya yang masih terikat. Saat ingin memanjat pagar, Carl memberi aba-aba kepada snipernya untuk melakukan penembakan. Dan Hugh pun tewas di tempat. Felix tiba di bunker dan menemukan Wimper tergeletak di lantai. Lalu dia melapor kepada Carl. Sementara itu Blanchett membawa Freddy turun bergabung dengan sandera lainnya. Kemudian Carl dan yang lainnya mengarah ke bunker. Sementara Dylan mengendap masuk dari pintu belakang dan mengambil pisau dapur. Tak lama Joe masuk membawa shotgun. Lalu teriakan Joe memancing Blanchett datang ke dapur. Dan Dylan sengaja melukai Joe agar dia berteriak. Carl tiba ke bunker dan melihat selebaran foto Dylan. Dan ternyata Dylan dulu pernah bekerja dengannya. Felix mengatakan kalau Dylan adalah seorang psikopat. Namun Felix merasa janggal. Kenapa Dylan tak membunuh Wimper? Carl lalu menembak John hingga tewas di tempat. Carl mengatakan kepada kedua anak buahnya, siapapun yang bisa membunuh Dylan maka dia akan mendapat uang gaji dari Wimper. Carl masuk ke ruang depan setelah melumpuhkan Blanchett. Lalu dia mengunci semua akses masuk di rumah tersebut. Di saat Carl dan yang lainnya berada di luar. Di dalam Linda menuding Dylan yang memancing kedatangan Carl. Tapi Dylan mengatakan kalau Carl bukan datang untuknya. Di saat yang lainnya berusaha mencari ponsel untuk menghubungi polisi, Dylan malah menelpon Underwood dan mengatakan kalau saat ini nalurinya untuk melakukan tindakan kriminal sangatlah kuat. Underwood berusaha melarangnya karena hal itu akan berdampak buruk. Tapi Dylan tidak menceritakan kalau dia sekarang sedang berhadapan dengan situasi terdesak. Kemudian Dylan menginterogasi Blanchett. Apa tujuan mereka semua datang menyerang rumah Sean? Namun Blanchett tidak mau buka mulut. Sementara Linda dan Macy terus-menerus menyalahkan Dylan atas kedatangan Carl. Ethel datang menggedor pintu dan mengintip dari celah lubang. Lalu Linda memaksa Macy menembaknya. Secara refleks Macy menembak Ethel hingga mengenai mata kirinya. Kemudian Carl memaksa snipernya untuk menembak tembok rumah itu. Untungnya dinding rumah itu dilapisi oleh baja. Linda sekali lagi mengusir Dylan keluar dari rumah karena dia menganggap kalau yang diinginkan oleh Carl adalah Dylan. Tanpa pikir panjang, Dylan langsung pergi. Di sisi lain, rekan Saucy mengatakan informasi tentang Sean yang ternyata memiliki hutang yang besar. Dan anehnya lagi, Sean mampu membeli sebuah pulau, bahkan dengan harga 2 kali lipat lebih mahal dari harga pasaran, dengan uang transferan dari orang misterius. Kemudian Saucy memerintahkan rekannya untuk mencari tahu informasi tentang orang misterius tersebut. Lalu Dylan bertanya tentang kronologis kematian Sean yang sebenarnya. Susan bercerita, setiap hari Sean menghabiskan waktunya untuk memperbaiki mercusuar. Sampai pada akhirnya dia terjatuh dan ditemukan tewas oleh Hugh. Saat ingin pergi, Susan menyuruh Dylan untuk mengikuti jejak belakang penginapan. Di sana ada sebuah jalur rahasia yang mengarah ke lepas pantai. Sementara Carl dan anak buahnya juga mengarah ke kapal untuk mengeluarkan sebuah mesin pendeteksi tanah.
Pada saat yang bersamaan, Dylan tiba di dermaga dan sempat mengintip aksi mereka. Sementara di atas loteng, Messi meletakkan sebuah tanda memberitahukan bahwa Dylan telah pergi. Kemudian Carl menyuruh snipernya membidik Dylan yang berada di dermaga. Untungnya Dylan berhasil mengelak dan masuk ke kapal. Tapi Dylan memutuskan kembali lagi, melewati jalur rahasia yang diceritakan oleh Susan. Lalu dia menelpon Underwood meminta saran seperti biasanya sebelum melakukan sebuah tindakan. Dylan mengatakan kalau saat ini dia sedang menghadapi banyak masalah. Lalu Underwood memberi saran kepada Dylan untuk menyelesaikan masalah tersebut satu persatu. Dari saran itu Dylan mendapatkan ide bagaimana caranya untuk mengatasi Carl dan anak buahnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menangani sniper yang berada di mercusuar. Sementara Felix dan Ethel menjelajahi tanah di persekitaran rumah itu dengan mesin pendeteksi, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Carl kemudian menawarkan kerjasama dengan Messi dan yang lainnya agar segera membuka pintu dan membantunya mencari sesuatu yang diinginkan di rumah itu. Dengan begitu mereka semua akan selamat dari kematian. Sementara Linda baru menyadari bahwa yang diinginkan oleh Carl ternyata bukanlah Dylan. Sementara Saucy kesulitan menyeberangi pulau karena semua akses kapal tutup hingga besok. Tak kunjung menemukan apa yang mereka cari di dalam tanah, Ethel kemudian masuk melalui jendela kecil ke ruang bawah tanah. Dia berhasil masuk dan melepaskan Blanchett. Sementara Dylan juga berhasil masuk melalui satu jendela lantai atas. Blanchett mencoba turun ke bawah namun ditembak oleh Freddy dengan pistol mainannya. Dan Dylan muncul menyelamatkan Freddy. Lalu mereka berdua bertaruh. Meski sempat kewalahan, Dylan akhirnya berhasil melumpuhkan Blanchett, menikam pahanya dengan miniatur kapal selam milik Freddy. Blanchett akhirnya tewas karena kehabisan darah. Lalu Dylan menuju ke depan dan menembak Ethel. Ethel tertembak dan bergegas kabur keluar. Di depan ibunya, Dylan mengatakan kalau dia berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menebus kesalahannya. Kemudian Carl mengajak Dylan berbincang di luar. Lalu Dylan menemuinya tanpa rasa takut sedikit pun. Carl mengajak Dylan untuk bekerja sama lagi dengannya dan memintanya untuk berhenti berpura-pura karena Sean sudah pasti memberitahunya tentang sesuatu yang ada di pulau itu. Sesuatu yang berharga yang membuat Sean tewas. Dan Carl yakin tujuan utama Dylan ke sana bukan cuma untuk melayat Sean. Dylan tampak bingung dengan maksud ucapan dari Carl. Kemudian Carl memerintahkan snipernya untuk menembak Dylan. Tanpa dia sadari snipernya itu sudah lebih dulu dilumpuhkan oleh Dylan. Semua orang merasa heran kenapa Dylan tidak membunuh Carl. Dylan sengaja tidak membunuhnya untuk mencari tahu sesuatu yang dimaksud oleh Carl. Sebenarnya Sean ingin memberitahu sesuatu kepada Dylan, tapi tidak sempat karena dia keburu meninggal. Dan Hugh adalah orang suruhan Carl yang sengaja bekerja di penginapan Sean untuk mengawasi gerak-geriknya. Dylan yakin kalau sesuatu yang dimaksud oleh Carl ada di mercusuar yang diperbaiki oleh Sean karena bekas oli yang ada di kuku Sean. Sementara di luar, Carl masih terus mencari dengan mesin pendeteksinya. Kemudian Dylan dan yang lainnya masuk ke ruangan kerja Sean untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Lalu dia masuk ke ruangan kecil penyimpanan wine milik Sean. Di dalamnya ada pintu rahasia menuju ke ruangan lain. Kemudian Dylan turun ke bawah untuk memeriksanya. Lalu Messi juga ikut menyusul. Saucy mendapat informasi bahwa orang misterius yang mentransfer uang ke Sean untuk membeli pulau itu tidak lain adalah Carl. Carl sendiri adalah orang suruhan bagi para kriminal kelas atas. Saucy berada di dermaga dan masih kesulitan menemukan kapal. Lalu seorang nelayan menghampirinya. Scene film lalu berpindah di pulau, di mana Messi dan Dylan menyusuri ruangan tersebut. Ternyata lorong itu mengarah ke mercusuar, dan mereka menemukan kapal selam Jepang dari Perang Dunia Kedua. Sementara mesin pendeteksi Carl berhasil menemukan lorong dari rumah yang mengarah ke mercusuar, di mana Dylan dan Messi berada di sana. Kemudian Carl menyuruh kedua anak buahnya untuk menemukan pintu masuk ke mercusuar. Sementara dia mengarah ke rumah. Tidak hanya kapal selam, di sana juga terdapat sebuah peti berisi emas Yamashita, dan emas itulah yang dicari oleh Carl. Messi mengatakan kalau Sean sudah mempelajari tentang emas itu saat di bangku kuliah, namun Messi tidak pernah mempercayainya. Tak lama Felix dan Ethel muncul menembak Dylan dan Messi. Di sela itu Dylan masih sempat menelpon Underwood untuk meminta izin apakah dia boleh menggunakan cara lama untuk mempertahankan diri.
Mendengar suara tembakan yang bertubi-tubi, Underwood kemudian mengizinkan Dylan melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya. Setelah mendapatkan izin, Dylan pun mulai beraksi. Di sini terlihat Dylan sangat bersemangat. Tak lama Carl muncul dan menjadikan Linda sebagai ancaman. Niatnya untuk membela, tapi Messi malah tertembak. Carl mengajak Dylan bekerja sama mengambil emas tersebut dan pergi sebelum FBI tiba. Dylan mengatakan kalau tujuannya ke sana bukanlah untuk emas itu, tapi untuk keluarganya. Mendengar itu, Carl kemudian memaksa Dylan mengeluarkan emas tersebut. Tapi Dylan mengatakan kalau butuh waktu seminggu untuk mengeluarkan emas itu dari sana. Carl mengatakan keluarkan saja sesuai dengan hutang sehat, beserta dengan bunganya. Carl cukup kewalahan menjinjing peti emas yang sangat berat itu. Padahal jumlahnya hanya 4 batang saja. Tak lama berselang, Saucy tiba dan Carl menembaknya. Lalu Carl memaksa Dylan untuk lanjut berjalan. Linda lalu mengatakan kepada Dylan untuk tidak perlu menuruti semua perintah dari Carl, karena pada akhirnya Carl akan tetap membunuh mereka berdua. Mendengar itu, Carl langsung melempar peti emas itu, membuat Carl marah besar dan langsung melempar Linda. Mereka berdua kemudian bertaruh. Pada akhirnya Dylan berhasil menghabisi Carl. Kemudian Dylan menyelamatkan ibunya dan meminta maaf. Lalu Linda memeluknya. Terlihat kalau agen Saucy masih hidup dan Carl menolongnya. Setelah itu Dylan menelpon Underwood sambil membawa tas berisi emas. Dylan menceritakan tentang emas yang dijarah dari Kekaisaran Jepang saat Perang Dunia Kedua tersebut. Untuk dapat membeli pulau itu, Sean dengan terpaksa meminjam uang kepada bos Carl dan berencana menyelundupkan semua emas itu menggunakan kapal selam. Namun Carl mengacaukan semuanya dan menyuruh Hugh untuk membunuhnya. Di akhir film, Dylan membuang semua obatnya dan pergi dari pulau itu. Tidak dijelaskan apakah sisa emas akan diamankan oleh FBI karena film sudah selesai. Oke guys, secara keseluruhan filmnya lumayan seru. Bolehlah ditonton untuk mengisi waktu luang. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.